Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Gun, kalau melihat nih sebenarnya memang penting ya, atau mungkin kira-kira kalau dari terawangan Mas Gun ini nomor berapa nih yang paling ciamik nih, jangannya nomor ini bakal menang nih. Kalau tadi ditanya Mbak Rati penting atau enggak dari sisi electoral proses, ya penting sebagai identitas. Betul, identity. Karena bagaimanapun proses itu harus ada identitas para kompetitor. Ya. Tapi dari sisi apakah punya dampak terhadap tingkat elektabilitas atau sumbangsi signifikan, tentu tidak. Enggak ya? Enggak ya? Tidak, tetapi bahwa dari sisi political branding bisa kemudian menjadi satu di antara sekian instrumen political branding, iya. Tapi kan kalau bicara suara itu faktor yang paling signifikan adalah bagaimana penetrasi ke basis-basis pemilih kan. Dan kemudian menghantarkan penetrasi itu salah satunya adalah identitas. Identitas. Kan? Tetapi sejarah elektoral kita menunjukkan bahwa tidak signifikan posisinya gitu. Jadi kalau menurut para paslon ini juga sebenarnya nomor urut juga tidak begitu penting begitu ya sebenarnya ya? Ya begini, soal untuk paslon kan bagaimanapun kalau misalnya berkompetisi, ya kan dia pasti sudah menyiapkan narasi. Misalnya nomor 1 pasti dia udah punya narasinya, 2, 3 udah punya narasinya. Ya, jadi itu yang saya bilang bahwa sebenarnya berapapun nomor mereka udah siapkan. Udah siapin, kan oke. begitu. Cuman dari sisi komunikasi politik, yang namanya marketing politik itu kan memengaruhi lingkungan politik dengan dua orientasi pada suara dan efektivitas power, kan begitu. Ya karena brand kompetitif dan identitasnya pasti membutuhkan yang disebut dengan basis narasi. Karena kan narasi akan dicocokkan dengan orang, bukan orang mencocokkan dengan narasi. Kan begitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan simbol. Nah itu dalam bahasa Borngon sering disebut symbolic convergence. Jadi penyatuan simbol, dan salah satunya biasanya dengan apapun yang kira-kira bisa dilekatkan dengan kandidat, misalnya nomor, paket, ataupun misalnya identitas lain. Slogan-slogan ya. Nah, banyak tokoh ya kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan Jawa Jawa Tengah. Timur. Kalau masyarakat mengatakan perang bintang. Di Jawa Timur ini Sri Kandi. Tapi bebuyutan juga kan gitu ibaratnya kan. Dan beberapa wilayah lain, Sumatera Utara juga, ya kan. Banten ada dramanya juga drama. gitu. Ini ke depan seperti apa nih, Mas Gun melihatnya? Kalau saya membaca ya, ada ini namanya probabilitas. Ada 4 hal. Pertama itu akan di wilayah-wilayah tertentu akan sangat ketat bicara soal pertarungan narasi yang paling gampang turun ke bawah. Yang paling gampang di dalam tanda petik ya, dikunyah, dipahami oleh masyarakat, termasuk strategi-strategi persuasi. Persuasi itu basisnya bisa macam-macam ya. Kemudian yang kedua itu damage control, potensi mengontrol kerusakan. Kenapa? Karena ini kan kompetisi, pasti kan ada propagandanya, ada desas-desusnya, ada rumors, ada gosip ya. Kan standar-standar teknik propaganda juga biasanya jalan. Contohnya misalnya name calling, pemberian label buruk, itu kan berpotensi untuk menurunkan. Makanya damage control itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga itu ketepatan dalam membaca demografi masyarakat. Kenapa? Karena kan masyarakat kita tersebar dengan disparitas yang luar biasa, desa kota segala macam. Makanya belum tentu unggul di kota, unggul juga di daerah desa. Kan begitu. Nah, kalau kemudian pembacaan demografinya buruk, sekalipun dia misalnya di pre-election itu bagus, bisa aja dia kalah. Justru sebaliknya ya? Iya, kemudian yang keempat karena masyarakat pemilih kita juga luar biasa berbeda-beda, namanya tipologi perilaku memilihnya ya. Maka kecermatan dan ketepatan dalam konteks pemasaran politik berbasis tipologi pemilih itu juga menjadi menentukan. Contoh misalnya basis rasional mana dulu nih, ya kan, egosentris kah, bisa berbeda-beda, ya kan, atau rasional prospektif. Jadi kalau egosentris pasti kan need and want-nya si pemilih nih, ya kan, yang kemudian dominan. Atau
Kalau misalnya prospektif ya Anda menawarkan apa 5 tahun ke depan. Oh. Kan rasional juga nggak tunggal, ya Iya, kan? iya. Ada juga misalnya retrospektif, portofolio dia selama menjabat di jabatan sebelumnya pasti akan dikulik-kulik tuh. Maka kemudian tentu pertarungan itu tidak sesederhana yang orang kerap kali lihat. Nah, lain lagi misalnya tipologinya yang sosiologis maupun psikologis. Makanya kemudian saya lihat 4 faktor ini akan menentukan sekali, ya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu instrumen kecil lah, ya. Selebihnya yang tadi saya sebut 4 faktor itu akan menentukan. Oke, tapi kalau masyarakat kita cenderung lebih melihat dari sosoknya atau sebenarnya partainya juga cukup bisa dipertimbangkan atau gimana? Ya, pilkada Yang itu diberikannya. menurut Apa saya yang diberikannya? ya, menurut saya sih pilkada itu pertarungan figur ya. Bahwa basis struktur partai yang kemudian punya rembesan pada daya ikat di bawah kan kita sama-sama tahu ya, kita pengkaji ini Parti ID itu lemah, ya kan? Parti ID itu tidak kuat mengikat basis pemilih. Sebut aja mungkin yang paling top ya Parti ID kuat mengikat itu contohnya misalnya seperti PKS gitu ya, PDIP. kemudian PDI Perjuangan. Selebihnya kan sebenarnya basis faktor-faktor lain ya. Tetapi Mas Arief, saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal faktor kemenangan itu ya ada yang kemudian kerap kali tertampak ya, exposure-nya di depan, ada yang kemudian di belakang. Nah mungkin di belakang Mas Hensat lebih tahu. Iya, kalau saya lihat memang Efek-efekan psikopolitis ya dari dampak sosok terutama Prabowo itu saya setuju. Itu memang akan ada di beberapa pilkada, terlebih dengan daerah-daerah yang konfigurasinya itu mengadop konfigurasi nasional. Contohnya misalnya membentuk Kim Plus gitu ya. Nah ini di beberapa daerah kan terbentuk meskipun tidak di semua daerah. Nah ini akan mengoptimalisasi itu dampak keberadaan sosok Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena biasanya di lapangan di bawah itu siapa yang kemudian terpilih menjadi presiden biasanya juga punya dampak di bawah gitu ya. Terlihat dari misalnya sejak SBY ya kan, kemudian juga Pak Jokowi, kemudian sekarang ya mungkin akan dinikmati di beberapa daerah, tidak di semua daerah, di beberapa daerah oleh Prabowo efek ini. kehadiran Prabowo efek ini. Oke. Tetapi itu menurut saya jangan menjadi terlena. Kenapa? Karena lagi-lagi dinamika politik itu tidak linear. Belum tentu misalnya apa yang terjadi di tingkat nasional, ya isu-isu lokal, figur lokal, kemudian dinamika lokalnya itu sama. Sehingga kemudian kecermatan, ketepatan dalam kemudian melihat dan melokalisir strategi-strategi berbasis pemilih itu yang paling menentukan dibanding kemudian terjebak pada figur. Ternyata kan di beberapa kejadian sebelumnya juga tidak ada efek ekor jas yang terlalu jelas antara top of the ticket capres itu dengan keterpilihan partai kan begitu. Oke.